Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh atau cerita khayal semata atau fantasi. Dongeng mengandung unsur-unsur instruksik meliputi tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari isi cerita. Yang kedua adalah alur. Alur adalah jalan cerita atau urutan kejadian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Yang ketiga, tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang memperkenalkan tokoh utama dalam cerita atau penggambaran watak. Yang keempat, unsur instruksik meliputi setting atau latar, adalah waktu dan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang kelima, amanat adalah pesan yang akan disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang keenam, sudut pandang atau point of view adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Ada 3 jenis latar dalam membawakan cerita. 1. Latar waktu yang menunjukkan saat cerita itu terjadi. 2. Latar tempat yang menunjukkan tempat cerita itu terjadi. Yang ketiga, latar suasana yang menunjukkan suasana yang mendukung cerita. Dalam dongeng ada tokoh utama, yaitu tokoh yang menjadi pokok cerita. Tokoh tambahan pembantu atau figuran, yaitu tokoh yang membantu tokoh utama untuk membangun cerita. Watak dalam cerita dibagi menjadi tokoh antagonis yang berwatak jahat, tokoh protagonis berwatak baik, dan tokoh tritagonis, yaitu sebagai peran penengah. Selanjutnya, kita belajar tentang drama. Drama adalah karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan. Drama juga disebut seni pertunjukan dan teater. Isi drama dapat dilihat dari unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik drama meliputi alur, tema, amanat, setting, perwatakan, dan tokoh. Amanat drama adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton. Jadi, untuk dapat menangkap isi naskah drama, kita harus memahami unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam naskah tersebut. Berikutnya, tema cerita. Tema adalah inti atau ide pokok sebuah cerita. Tema merupakan pangkal tolak pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Untuk memahami tema, cukup dengan melihat ide pokok cerita tersebut. Tema bisa disampaikan dalam satu kalimat. Sekarang banyak cerita rakyat ditulis dan dibukukan. Dengan demikian, generasi mendatang masih dapat menikmati dan memperoleh pesan moralnya.
demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.